Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbus samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jamaah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sampai detik ini kita rasakan. Nikmatul iman, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tenang, nikmat sehat, nikmat hidup, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena saking banyaknya kenikmatan itu. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan dari hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Adapun pada hari ini kita akan kembali membacakan kitab Syarah Masail Jahiliyah, kitab yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, menjelaskan tentang perkara-perkara jahiliyah dengan harapan, dengan tujuan agar kita tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita, agar kita senantiasa berada di atas jalan kebaikan, jalan kebenaran, dan kita dijauhkan dari jalan-jalan keburukan, jalan-jalan yang menyimpang. Ya, siang ini ya kita akan melanjutkan masalah yang ke-40 ya. Kemarin sudah sempat kita bacakan sedikit. Kita masuk kembali di masalah yang ke-40, yaitu al-mas'alatu al-arba'un. Qala al-musannif rahimahullah, juhudur rabbi subhanahu wa ta'ala.
Masalah yang ke-40 apa? Juhudur Rabbi subhanahu wa ta'ala. Juhud, ta'til, mengingkari, tidak percaya adanya Rabb, adanya Tuhan. Kita masuk ke paragraf yang kedua. Qala al-musannifu hafizahullah, ya, masuk ke syarahnya. Wa imamul mu'attilati huwa Fir'aun. Imamul mu'attilah huwa Fir'aun. Apa itu imam? Pemimpin, pembesar, dedengkot, ya. Al-mu'attilah kemarin apa maknanya? At-ta'til bimakna at-takfir, yang menolak, mengingkari, tidak percaya. Maka dedengkot al-mu'attilah, kelompok orang-orang yang ingkar, yang tidak percaya adanya Rabb, ya, Rabb yaitu Fir'aun. Kata Rabb ini disebutkan di mana? Salah satunya kita sering membacanya di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Rabb yang sering diterjemahkan dengan Tuhan. Rabbun berarti yang memelihara, yang mengatur, yang mengayomi, yang memberikan kebutuhan kita. Kadang kita temukan juga di salah satu untaian doa kita. Rabb, kata-kata Rabb, apa doa itu? Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabba yurabbi, mengayomi, menjaga, memenuhi kebutuhan. Maka yang dimaksud dengan Rabb berarti huwal malik, al-mudabbir, al-khaliq, al-razzaq, al-yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit, yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang memberikan rizki. Itulah Rabb. Maka di dalam surat Al-Fatihah ketika kita membaca alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Siapa itu Allah? Rabbil Alamin, yang menciptakan alam semesta beserta isinya, yang mengatur, yang menguasai alam semesta beserta isinya, yang mengatur, yang menciptakan alam semesta beserta isinya, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan yang memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan. Itulah Rabb. Tapi ternyata di antara manusia ada mereka-mereka yang mengingkari, tidak percaya adanya yang mengatur alam semesta ini, yang menciptakan, yang menghidupkan dan mematikan, yang memenuhi kebutuhannya, memberikan rizki. Maka dialah dedengkotnya disebutkan, dijelaskan oleh muallif, wa imamul mu'attilati huwa Fir'aun. Dedengkotnya adalah Fir'aun. Kenapa? Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 38. Surat apa? Al-Qasas ayat 38.
ya. Surat Al-Qasas ada di juz berapa? Juz 20 ya. Silakan dicari, dibuka, kita baca bersama-sama surat Al-Qasas ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan tentang perkataan Firaun. Wa qala Fir'aun berkata, ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar-pembesarku, para pembantu-pembantuku. Al-mala' berarti pembesar-pembesarnya, pembantu-pembantu besarnya, sekelas menteri-menterinya. Karena tidak mungkin seorang raja, tidak mungkin seorang presiden dia mengerjakan semua pekerjaan yang begitu banyak, begitu rumit, begitu bermacam-macam dikerjakan sendirian. Maka dia membutuhkan pembantu-pembantu untuk mempercepat pekerjaan-pekerjaan tersebut. Ini disebut dengan al-mala'. Ya ayyuhal mala'u, wahai para pembantuku, wahai para pembesar-pembesarku, wahai para menteri-menteriku, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui untuk kalian dari Tuhan kecuali diriku ya. Aku tidak mengetahui adanya Tuhan, adanya yang layak untuk disembah, yang menciptakan dan yang menghidupkan, yang memberikan rezeki, yang mengatur semuanya kecuali diriku. Maka ungkapan ini menunjukkan satu statement, satu pernyataan ya. Pernyataan bahwa Fir'aun secara terang-terangan mengingkari adanya Tuhan, mengingkari adanya Sang Pencipta, mengingkari adanya Sang Pemberi rezeki, mengingkari Rabb. Kalau mengingkari Rabb berarti mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Rabbul Alamin dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam suratul Fatihah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti tidak percaya, tidak yakin adanya Rabb, adanya Tuhan, sama saja dia tidak percaya, tidak yakin adanya Allah. Walakin hadza min babil muqabarah wal inad. Tapi pernyataan ini muncul sebagai bentuk kesombongan dalam diri Fir'aun. Jadi Fir'aun itu tidak betul-betul murni ya, hatinya itu mengingkari tidak adanya Rabb, tapi karena muncul karena kesombongan, karena kedudukan yang dimiliki oleh Fir'aun sebagai raja ya, sebagai raja, sehingga mengingkari adanya Tuhan Musa itu karena kesombongan dia. Ya, biasanya kesombongan ini muncul kapan? Kalau orang punya kedudukan, orang punya harta yang berlimpah, orang punya kekuatan, orang punya kepandaian, kecerdasan. Maka kesombongan-kesombongan ini akan muncul dalam diri orang-orang yang dia memiliki kelebihan-kelebihan ini. Nah, Fir'aun itu dia punya kelebihan di mana? Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penguasa. Maka pengingkaran itu muncul mimbabil mukabarah wal inad, karena kesombongan kedudukan yang ada dalam diri Fir'aun.
Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ghafir ayat 36 sampai ayat 36 sampai 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala fir'aunu ya hamanu ibni li sarhan la'alli ablughul asbaba as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziban. Surat Ghafir ayat 36 sampai 37. Juz berapa? Juz 24. Nah, nanti cari di Quran juz 24 surat Ghafir. Nama lainnya surat apa? Al-Mu'min. Ya. Surat Al-Mu'min. Di ayat 36 Allah menghikayatkan tentang perkataan Fir'aun, wa qala Fir'aun, dan berkatalah Fir'aun, ya Hamanu, wahai Haman. Siapa itu Haman? Menterinya Fir'aun, menteri segala urusan. Menteri segala urusan ini Haman, menteri kepercayaan, pembesarnya yang paling dipercaya itu Haman. Apa yang diminta oleh Fir'aun kepada Haman? Ibnili sarha, bangunkan untukku sebuah sarha, bangunan yang apa? Yang tinggi. La'alli ablughul asbab, agar aku sampai kepada pintu-pintu. Jadi semakin tinggi bangunan, nanti ada jendela-jendela, ada pintu-pintu yang di sana aku bisa membuka, supaya aku bisa naik ke tempat yang tinggi, setinggi mungkin. Asbabas samawati, supaya aku sampai kepada pintu-pintu langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, lalu kemudian aku ingin menengok, melihat, mencari mana sih Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadziba, dan aku masih yakin, masih sangat percaya bahwa Musa itu hanyalah seorang pendusta. Nah, ini dialog ini, satu pembicaraan yang terjadi antara Fir'aun dengan Musa. Ketika Fir'aun diminta oleh Nabi Musa untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Fir'aun menanggapi, merespon dakwahnya Nabi Musa dengan penuh kesombongan, ya. Jadi menolak ajakan Musa. Kenapa? Karena dianggap Musa itu hanya rakyat biasa, seorang pemuda, rakyat biasa yang tidak punya kekuasaan apa-apa. Tiba-tiba mengajak Fir'aun untuk berbalik 180 derajat, meninggalkan semua tradisi-tradisi yang selama ini sudah berlaku, sudah berjalan. Maka dalam benak Fir'aun ini adalah pelecehan, ini penghinaan. Maka muncullah kecongkakan, kesombongan yang bermodalkan kedudukan, kekuasaan, sehingga kemudian Fir'aun merespon, menjawab dengan mengatakan, ya Haman, bangunkan untukku. Kalau benar klaim Musa itu, bangunkan untukku menara yang tinggi, buat jendela-jendela, buat pintu sampai yang paling tinggi, nanti aku naik ke atas, kemudian aku akan melihat keluar. Benarkah Tuhannya Musa? Ini kan bentuk apa? Menunjukkan kesombongan, penolakan, pengingkaran, tapi mimbabil muka barah wal inad.
Jadi mengingkari karena adanya kesombongan. Hal ini juga disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'auqid li ya Hamanu 'ala tini." Auqid, bakar, ya. Bakarkan untukku ya Haman, wahai Haman, 'ala tin, tanah liat. Nah, berarti apa ini? Bikin bata, ya. Jadi proses pembuatan bata merah itu sudah sejak zaman Firaun, ya. Jadi bukan produksi hari-hari ini, bukan zaman sekarang, itu sudah ada sejak zaman Firaun. Tanah liat kemudian diaduk sedemikian rupa, ada campurannya, kemudian untuk mengeraskan supaya itu awet dibakar. Nah, metode itu masih digunakan sampai sekarang. Metode untuk mengawetkan, menguatkan itu dengan cara dibakar, ya kan? Sampai sekarang masih ada. Tujuannya apa? Supaya tidak ambruk. Ya, tanah liat itu kalau sudah keras nanti ditumpuk faj'alli sarha. Kemudian dengan tanah liat, tanah batu bata itu yang sudah mengeras dipakai untuk membuat satu batu. Tujuannya apa? La'alisi yang sudah ratusan ribuan tahun berjalan, maka ini penghinaan. Maka saking jengkelnya, saking marahnya, demikianlah Fir'aun jawabannya. La'alli, demikianlah Fir'aun jawabannya. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Siapa tahu. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Aku masih meyakini bahwa dia adalah termasuk pendusta, ya. Jadi justru yang dituduh berdusta siapa? Musa. Nah, ini sampai sekarang nilai-nilai itu masih kadang terjadi. Jangan Pak, yang harusnya tersangka jadi apa? Korban jadi tersangka, gitu ya. Ini baru-baru ramai lagi. Yaitu bisa diputar balikan. Yang jujur dituduh pendusta, yang pendusta dituduh jujur, ya. Jambret, ya Pak, ini bojone dijambret, tukang jambretnya dioyok, nabrak dewek, tiba dewek karena gugup gitu ya. Nah, karena tukang jambretnya mati, maka hukum ditutup karena statusnya tersangka sudah mati. Selesai kan? Kalau salah satu tersangka itu mati, ya sudah, hukum ditutup, selesai, tutup buku. Tapi di sisi lain, wah, ini terjadi laka lantas, kecelakaan lalu lintas. Sebabnya apa? Karena dikejar, maka dia menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, kena pasal. Nah, kena delik, akhirnya dijadikan sebagai tersangka. Nah, ini gimana Pak, nek jenengan dijambret, bojone meneng bae apa dioyok? Nah, bojone lagi ke pasar dijambret, men lah, mau dioyok aku tadi. Nah, mending meneng apa ngoyok? Ini ya. Ya, ini Firaun justru nuduh Nabi Musa, kamulah yang pendusta. Nah, ini ya, wa hadha huwa ta'til. Inilah penolakan, pengingkaran adanya Rabb, ya. Tapi dari sisi, ya, kesombongan, ya, karena Firaun ini dia punya kedudukan, punya kekuasaan. Nah, jadi kadang kita ya kita rasakanlah dengan apa yang ada dalam diri kita itu satu nikmat yang besar, ya. Mungkin ada yang berdoa terus, ya Allah minta jabatan gitu. Mungkin
Mungkin sampai sekarang nggak naik-naik promosi jabatannya, nikmati ya. Karena jabatan itu bisa menjadi ujian yang sangat luar biasa. Ada yang berdoa minta harta, lapang dan seterusnya. Tapi faktanya sampai sekarang ya pas-pasan saja. Nggak nambah-nambah, tokonya nggak nambah, gajinya ya orang nambah misalnya. Penghasilannya ya biasa-biasa semena baik. Nikmati. Karena harta itu bisa menjadi ujian yang sangat berat. Sangat berat. Maka syukuri apa yang ada dalam diri kita masing-masing ya. Ini contoh diantaranya Fir'aun ya. Bagaimana kekuasaan itu bisa menutup dari jalan hidayah. Bagaimana kekuasaan untuk mempertahankan jabatan itu bisa menghalalkan segala cara. Wal fitr wal uqul tadullu ala kadhibi hadzal qaul li'annahu la yumkin ya. Maka secara fitrah, secara akal sehat, ini juga satu pendapat, satu ungkapan yang keliru. Ketika seseorang dia menolak, tidak mengakui adanya Tuhan, maka kalau kita tengok dari akal sehat, tengok dari fitrah yang masih salim, masih lurus, masih benar, maka itu keyakinan yang keliru. Kenapa keliru? Li'annahu la yumkin wujudu makhluqin biduni khaliq. Tidak mungkin ada makhluk kalau tidak ada khaliq. Tidak mungkin ada meja kalau tidak ada tukang kayu. Bukan tukang meja. Tidak mungkin ada masjid ini kalau tidak ada tukang bangunannya. Ya enggak? Siapa yang hadir di sini pernah melihat sesuatu yang ujuk-ujuk? Apa coba? Enggak ada. Apakah ada buah mangga itu tiba-tiba muncul, matang? Tidak ada. Buah mangga itu muncul ada karena ada pohon mangga. Dan itu juga berproses, mulai dari bunga, kemudian muncul buah yang kecil, membesar, besar, kemudian mulai tua dan matang. Tidak langsung serta-merta matang. Dan itu terjadi pada semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita. Wala yujadu fi'lun biduni fa'ili abadan. Dan tidak mungkin ada satu perbuatan tanpa ada yang melakukan, tanpa ada subjeknya. Ada predikat berarti ada subjeknya, ada yang melakukan. Perbuatan itu ada berarti ada pelakunya. Berjalan berarti ada yang melakukan aktivitas berjalan, berarti ada pelakunya ya. Maka tidak mungkin ada satu perbuatan tanpa adanya pelaku, subjek. Enggak mungkin secara akal, secara fitrah yang salim. Sehingga disebutkan di dalam surat At-Tur ayat 35 ayat 36 ya. Surat At-Tur ayat berapa? 35 ayat 36. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Am khuliqu min ghairi syai'in. Juz 27 ya. Am khuliqu min ghairi syai'in. Atau apakah mereka tercipta min ghairi syai'in, dari sesuatu yang tanpa ada sesuatu? Am humul khaliqun, ataukah mereka itu yang menciptakan diri mereka sendiri ya? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
Am khuliqu min ghairi syai'in, ya, apakah mereka tercipta dari sesuatu yang tidak ada, tercipta dari yang tidak ada asal usulnya, ujuk-ujuk tiba-tiba gitu ya. Apakah mereka tercipta dengan tiba-tiba gitu kan, tanpa melalui proses? Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, mengadakan diri mereka sendiri? Nah, ini kan namanya istifham ingkari, pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena faktanya sudah menjadi jawaban. Ya. Ditanyakan kepada kita, apakah jenengan itu tercipta dari sesuatu yang tidak ada, tidak ada asal usulnya, atau jenengan dewek yang menciptakan diri, mengadakan diri sendiri? Karena jawabannya sudah pasti tidak mungkin. Kita pasti ada yang menciptakan, diri kita pasti ada yang mengadakan. Nah, karena semua yang kita lihat itu semua ada buktinya. Meja ini ada, pasti ada yang membuat. Bunga ini ada, pasti ada yang merangkai. Tidak mungkin dia muncul dengan sendirinya, tiba-tiba ada, tiba-tiba muncul, tidak mungkin. Nah. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ataukah mereka yang menciptakan langit-langit dan menciptakan bumi? Wah, ini maksudnya apa? Dari satu yang kecil, yang dalam versi Allah, dalam sudut pandang Allah itu yang kecil-kecil dulu lah, diri kalian sendiri, badan kita sendiri, yang sebenarnya secara ilmu biologi, secara ilmu anatomi, secara ilmu fisika, tubuh kita itu sangat rumit sekali ya. Belum lagi berbicara tentang sistem saraf itu, rumitnya luar biasa. Belum lagi berbicara tentang sistem kerja mata, sistem kerja telinga, sistem jantung. Satu organ yang selama hidup kita tidak berhenti. Ketika kita istirahat, jantung tidak istirahat. Bayangkan, di situ ada katup-katup yang terus bergerak, yang tidak terjadi kesalahan. Antara jalan nafas dengan jalan makan. Nah, ketika terjadi kekeliruan sedikit, respon baliknya langsung, refleksnya luar biasa cepat sekali. Ya, jenengan nginum, orang lewat mulut pak, lebih itu kirung, keplak ikan bok langsung jeder. Nah, keplak ikan itu ada refleks otomatis supaya tidak masuk ke mana? Jalan nafas ke paru-paru. Padahal ini jalurnya satu ke sini, nanti bercabang ke sini. Ketika makan, otomatis katup yang ke hidung tertutup. Ketika nafas, otomatis katup yang ke mulut tertutup. Oh, itu sangat rumit sekali. Tubuh kita yang kecil seperti itu rumit. Bagaimana dengan yang lebih besar lagi? Maka Allah memulai dari situ. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau yang rumit-rumit itu kalian nggak mau mengakui, bagaimana yang besar, yang luar biasa ini? Apakah kalian yang menciptakan langit-langit? Ya, menciptakan langit, bukan langit-langit, langit 7 langit maksudnya, bukan langit-langit kamar tamu. Menciptakan langit yang 7, menciptakan bumi. Balla yuqinun, padahal sebenarnya mereka itu tidak yakin. Jadi sebenarnya hatinya itu tidak yakin. Kalau jawaban ini sampai sekarang tidak bisa mereka jawab. Orang-orang yang mengingkari tidak ada Allah, mengingkari tidak percaya adanya Rabb,
pencipta? Nggak bisa menjawab. Kamu asal usulnya dari mana? Kalau memakai teori Darwin juga menolak, nggak mau, ya gitu kan? Lalu dari mana, gitu kan? Ya, sehingga surat At-Tur ayat 35 ayat 36 ini menjelaskan bahwa menggiring, ya, bahwa secara fitrah, secara akal sehat itu teori ini terpatahkan. Tidak mungkin seseorang dia akan hidup kemudian memiliki keyakinan bahwa tidak ada pengatur untuk alam semesta ini, tidak ada penciptanya, tidak ada yang mengadakan bumi dan langit ini. Tidak mungkin, itu terpatahkan sendirinya. Ma ajabu an syai'in min hadha, sehingga mereka tidak bisa menjawab terhadap pertanyaan ini. Falahum khalaqu ghairahum walahum khalaqu anfusahum walam yujadu min ghairi khaliqin. Maka mereka untuk menciptakan diri mereka sendiri saja tidak bisa, bagaimana mereka mau menciptakan yang lain, ya. Maka tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa ada asal usulnya. La budda ay yakuna khaliq, maka sudah semestinya pasti ada pencipta untuk alam semesta ini. Wa idza kana hunaka khaliqun hal hum hadzal khaliq, kalau yakin bahwa ada pencipta terhadap semua yang ada, tinggal apakah mereka yang menciptakan? Am hum khalaqu anfusahum, apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Hal asnamuhum khalaqat syai'an minas samawati wal ard, apakah Tuhan-Tuhan mereka yang menciptakan mereka, ataukah diri mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Apakah Tuhan-Tuhan mereka, yaitu asnamahum, patung-patung mereka, berhala-berhala mereka yang telah menciptakan, atau mereka juga punya andil sedikit, ya, tentang penciptaan langit dan bumi? Hasya wa kalla, ini tidak mungkin, ya. Fal uqulu wal fitratu tukadzibu hadzal qaul, maka fitrah, akal sehat, ya, tidak sesuai dengan teori ini. Akal sehat tidak mungkin, ya, akan meyakini hal yang demikian. Nah, ini yang masalah yang ke-40, ya, menjelaskan tentang di antara kebiasaan orang jahiliyah yang harus dihindari, harus dijauhi adalah keyakinan-keyakinan yang mengarah kepada tidak percaya adanya Rabb, tidak percaya adanya Tuhan. Jadi bukan hanya itu terjadi pada zaman Fir'aun, tapi sampai zaman sekarang akan terus bermunculan. Nah, ketika muncul teori-teori keyakinan-keyakinan, ya, pemikiran-pemikiran yang demikian, itu menunjukkan pemikiran keyakinan yang masih terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran jahiliyah. Itu yang diingkari oleh Nabi SAW, dan kita sebagai umatnya harus mengingkari dan meninggalkannya. Kalau kita bandingkan dua teori ini, misalkan yang satu beriman percaya adanya Rabb, yang satu percaya tidak adanya Tuhan, ya. Kalau memakai teori akal sehat, orang yang beriman, kita bandingkan mana yang rugi dan mana yang lebih untung, ya. Antara orang yang beriman percaya adanya Tuhan, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, percaya tidak ada Allah. Dalam konteks kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, orang yang beriman percaya, ya, kepada Allah, percaya kepada Tuhan, adanya Tuhan, maka kemudian dia terus berbuat baik,
beramal soleh. Beramal soleh versi orang yang percaya kepada Allah, termotivasi dia akan terus berbuat baik, beramal soleh, qaulan wa amalan, baik perkataan maupun perbuatan, dan berusaha sedemikian rupa untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik, meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak benar, ya, mengikuti sesuai keyakinan agama. Andai, ya, ini kan kita mau bandingkan, benar-benar Tuhan itu tidak ada, akhirat setelah kematian itu tidak ada, kira-kira rugi nggak orang yang demikian? Rugi nggak Pak? Hah? Ruginya apa? Orang ketembian ya, bebas baik, ya kan? Ya, orang ketembian. Tapi ruginya cuma berapa? Paling 60 sampai 100 tahun. Itu 100 tahun aja berapa sih? Ya, di antara kita yang benar-benar 100 tahun masih betul-betul fit, ya, apalagi masih diajak duel di atas ring, lari, ada nggak kira-kira yang usia 100 tahun? Ya. Ada jamaah di salah satu masjid, termasuk perintis di masjid itu, luar biasa, sekarang di usia yang hampir 100 tahun, mungkin 90-an ada, ya, yang kita sebenarnya sebagai yang muda-muda itu kalah. Jadi sebelum azan tiba dia sudah di masjid, kemudian sholat rawatibnya luar biasa, bagaimana menghidupkan kegiatan di masjid itu, ya, dia termasuk sebagai perintis di masjid itu. Kalau kita lihat ininya luar biasa dari cerita jamaah yang lain, ya, maka dia termasuk tokoh di situ, senior di salah satu masjid tidak saya sebutkan. Tapi di usia senjanya, usia tuanya yang harus hampir 90 lebih kalau nggak salah, sekarang tidak bisa ke masjid, ya. Apakah duit untuk berobat tidak ada? Ada. Bahkan salah satu putranya ada yang termasuk tenaga kesehatan, sempat dirawat, tapi dia harus sekarang tidak bisa ke masjid, padahal keinginan itu ada. Kenapa? Karena dia kalau tidak minum obat itu, tidak minum obat, minum obat saja itu 5 menit sekali itu pasti beser, keluar air kencing. Itu minum obat. Kalau tidak minum obat, katupnya itu sudah nggak bisa dikontrol. Jadi sebentar-bentar buang air kecil, sebentar buang air kecil, ya. Kemarin aja waktu masih bisa ke masjid, pasti sebentar-bentar ke kamar kecil, ambil air wudhu lagi. Inilah yang disebut dengan salasil baul kalau di dalam ilmu fikih. Salasil itu yang terus menerus baul air kencing, terus menerus, gak bisa menahan itu. Mau ditahan ya langsung. Kalau kita ini masih bisa, ya, usia-usia kita itu menahan air kecil, menahan air besar masih kuat, ya, ya, kekuatannya masing-masing sih masih bisa. Tapi usia senja ada orang-orang yang diuji oleh Allah demikian, mau buang air tanpa kerasa sudah keluar, tanpa kerasa sudah keluar. Itu mau 100 tahun. Bagaimana kalau lebih? Artinya semakin melemah. Jadi kalau kita rugi, ya antara itu 60, a'maru ummati ma baina 60 wa 70, 60 70, pol-pol 100 tahun. Versi orang yang tidak beriman adanya Tuhan, rugi kita. Kalau berbuat baik rugi, banyak batasan, banyak aturan sana sini, rugi. Rugi cuma 100 tahun, rugi cuma 60-70 tahun, ya. Tapi yang meyakini adanya Allah, meyakini adanya Rabb, ruginya berapa? Sama juga. Untungnya berapa? Kira-kira kalau beramal soleh, amal baik, untung apa rugi? Bagi orang yang beriman, ya baik, untung dia.
tapi untungnya 60 sampai 70 tahun. Nah, sekarang kita bandingkan, akhirat tidak ada. Kita bandingkan, andai katakanlah betul-betul setelah mati itu akhirat tidak ada, maka versi bagi orang beriman itu tetap untung. Perbuatan baik, al jazaul ihsan ilal ihsan, kebaikan pasti akan dibalas kebaikan. Itu naluri manusia, naluri makhluk. Kalau kita berbuat baik, pasti responnya akan baik. Itu secara umum. Naluri yang benar, fitrah yang salim, pasti akan, kalau orang berbuat baik kepada kita, ya, tanpa melihat, katakanlah melihat background agamanya, pasti kita akan berterima kasih. Itu udah naluri. Maka tidak ada ruginya orang yang beriman. Andai akhirat itu tidak ada, dia tetap untung, karena dia sudah mendapatkan balasan di dunia. Balasan itu bukan hanya dalam bentuk materi. Orang-orang beriman ketika dia berbuat baik, hal jazaul ihsanu ilal ihsan, bukan semata-mata dihitung, diukur dengan materi. Salat, ternyata setelah mati gak ada tuh akhirat, gak ada surga, gak ada neraka. Apakah dengan mengerjakan sholat wajib, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah yang lainnya menyebabkan dia rugi? Tidak, justru untung. Meskipun bukan secara materi. Untungnya apa? Ketenangan. Tenang. Orang yang sholat itu tenang. Yang kadang ketenangan itu tidak bisa diukur secara materi. Selain tenang apa? Gak punya musuh. Orang sholat gak ada musuhnya. Apalagi banyak temannya juga baik. Jadi banyak sekali nilai positifnya, dan itu keuntungan. Sekalipun dia toh katakanlah dengan versi akhirat tidak ada setelah mati, maka dia tetap beruntung bagi orang beriman, versi orang beriman. Kemudian kita lihat dari sudut pandang atau kacamata, loh ternyata setelah mati betul akhirat itu ada loh Pak. Nah sekarang kita ukur waktu di akhirat itu berapa. Innal ladzina amanu wa amilus solihati, gimana ayatnya? Ulaika hum khairul bariyah. Terus yang beriman, alif lam nanti innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Berarti akhirat apa Pak? Kekal. Baik, sekarang kita lihat versi ini, versi kekal nih. Orang yang beriman, beramal soleh itu nanti dia akan mendapatkan balasan berupa surga. Kekal dia di dalamnya. Ya namanya kekal, abadan abadin dan seterusnya. Kekal berarti bukan hanya 60, 70, 100 tahun. Tadi untung loh, itu versi yang berkeyakinan akhirat tidak ada. Ini versi akhirat ada. Bandingkan. Berarti lebih untung mana? Lebih untung mana? Versi yang akhirat ya. Artinya apa? Orang beriman dari sudut pandang manapun, ya, katakanlah dari versi akhirat tidak ada maupun orang yang berkeyakinan akhirat itu ada, itu akan tetap untung, ya kan? Akan tetap untung. Nah, versi kita sebagai orang beriman, keyakinan kita yakin ini akhirat itu ada setelah kematian. Surga itu ada, neraka itu ada. Maka keuntungannya jauh lebih besar. Artinya apa? Kita berbuat baik, kita beramal soleh, dari versi orang yang berkeyakinan akhirat tidak ada dan versi akhirat itu ada, semuanya tetap untung. Dan dari versi yang akhirat itu ada, benar,
itu keuntungannya jauh lebih besar. Maka orang berakal, dia pilih mana? Untung yang sesaat atau untung yang seterusnya? Yang seterusnya. Artinya apa? Orang beriman, beramal soleh itu tidak ada ruginya sama sekali. Gak pernah akan ada ruginya. Sekalipun dari versi orang yang tidak percaya akan adanya akhirat. Nah sekarang sebaliknya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia. Orang-orang kafir nih, orang-orang kafir, orang-orang yang dia punya kekuasaan tapi memakai kekuasaannya untuk perbuatan zalim, menzalimi manusia. Demi kekuasaannya, nggak ada yang namanya tega nggak tega. Yang penting kekuasaan tetap terus ditampuk, berada di tangannya. Entah itu bayi yang baru lahir terbantaikan, baik itu orang tua yang tidak berdaya menjadi korbannya, apakah itu wanita yang tidak punya kuasa untuk melawan menjadi korbannya, tidak dihiraukan. Yang penting kekuasaan tetap langgeng, kekuasaan semakin besar. Versi bagi orang yang tidak percaya akhirat, kira-kira seorang raja yang zalim ini beruntung atau tidak beruntung? Beruntung, Pak. Ya enggak? Karena dia punya kekuasaan, yang dia inginkan apa aja terpenuhi. Tapi cuma berapa bertahan? Paling 60 sampai 100 tahun seperti tadi. Untung kan? 60 sampai 100 tahun. Dia mungkin gak pernah merasakan sakit, mungkin gak pernah merasakan bagaimana keluarganya dibantai, mungkin gak pernah merasakan bagaimana suami atau istrinya diculik hilang, mungkin gak pernah merasakan bagaimana melihat jasad keluarganya tidak utuh, gak pernah, karena berada di ring satu. Ring satu itu udah berlapis, itu ketat, gak bisa semua ketemu ya, terfilter, tersaring informasi, termasuk orang-orang yang mau bertemu tidak semuanya bisa ketemu, terjaga sekali, sangat ketat. Keinginan yang dia inginkan dari makanan, dari apa saja, semua terpenuhi. Itu semua nikmat, itu semua keuntungan, tapi cuma bertahan 60 sampai 100 tahun. Ada manusia sekarang yang sampai 1000 tahun, sampai 2000 tahun gak ada. Ya, kayak ngapa ngerwong 1000 tahun ya. Kayaknya gak ada. 100 tahun aja udah teklak-tekluk, Pak. Nggak bisa ngapa-ngapain, matanya rabun, telinganya nggak jelas, ya. Kadang ngomong itu aja niteni, itu nggak jelas. Ya, kisi siapa ya? Oh, Mas Ros, niteni. Kalau lihat mukanya udah nggak jelas, kabur udah, nggak kelihatan. Tapi hanya niteni, ngapain? Oh, ini suaranya yang nggak berubah. 60 sampai 100 tahun udah. Versi yang tidak percaya akhirat, di dunia dia untung paling 60 sampai 600 sampai 100 tahun. Tapi bagi versi yang dia, ternyata akhirat itu ada. Setelah mati surga dan neraka itu benar ada. Kira-kira untung apa rugi? Ya rugilah. Ya, ruginya apa? Ya tadi, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, balasannya adalah siksa neraka jahannam, kekal dia di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia. Ya, kerugiannya apa dia sebagai orang yang zalim, orang yang tidak mau beramal soleh, orang yang tidak mau berbuat baik? Kerugiannya apa? Paling dibenci orang-orang yang terzalimi, ya, yang tidak mau tunduk, rakyat-rakyat jelata, rakyat biasa. Paling umpatan dari mereka, doa-doa buruk dari mereka, cerita-cerita di antara mereka, ini pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil. Itu aja kerugiannya, dibenci. Itu juga paling 60 sampai 100 tahun. Versi
yang tidak percaya akhirat, kerugiannya hanya segitu. Tapi kalau dibandingkan dengan versi yang percaya akhirat, berapa? Selama-lamanya dia disiksa di dalam api neraka jahanam. Nah, kira-kira bandingkan nih, pilih mana nih? Ya kan? Maka orang yang berakal dia pasti dia akan memilih yang terbaik. Ya, memilih yang terbaik. Dia akan senantiasa berbuat baik. Ya. Dan kita sebagai orang beriman percaya akan adanya hari akhir, maka tidak ada ruginya kita untuk berbuat baik, tidak ada ruginya kita beramal saleh. Wallahu a'lam. Kita masuk ke masalah yang ke-41. Ya, masalah 41. Di kitab saya tidak ada, ini hilang 2 masalah. Saya download PDF-nya. Di jenengan ada ini PDF-nya. Oh iya benar ya. Ini langsung loncat ke masalah 43. Ini ya, jadi 2 masalah. 42, 43, 41, 42 tidak ada. Ya, kita masuk ke 41. Al-mas'alatul hadiyatu wal arba'una. Masalah yang ke-41. Nisbatun naqaisi ilaihi subhanahu kal waladi wal hajati wat ta'abi ma'a tanzihi ruhbanihim an ba'di dzalik. Menisbatkan, menyandarkan kekurangan, sifat-sifat kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah memiliki anak, Allah butuh kepada makhluk, Allah punya rasa lelah, capek. Ma'a tanzihi ruhbanihim, namun di saat yang bersamaan mereka mensucikan, membebaskan sifat-sifat kurang ini dari rahib-rahib mereka, dari pendeta-pendeta mereka, dari ulama-ulama mereka. Nah, ini termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah. Enggak adil, ya. Ketidakadilan. Jadi satu hal-hal yang kurang itu dinisbatkan, disandarkan kepada Allah. Allah punya anak, Allah itu punya rasa capek, rasa ngantuk, Allah itu butuh kepada makhluknya. Giliran kepada pendeta-pendeta mereka, kepada ulama-ulama mereka, kepada ahli ibadah di antara mereka, mereka sucikan itu semuanya. Tidak mensifatkan, menyandarkan itu kepada mereka, dibersihkan. Rahib-rahib mereka, pendeta mereka berusaha untuk dibersihkan dari, disterilkan dari semua ini. Maka ini termasuk sifat atau kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Apa penjelasannya di sini dikatakan? An-naqais diddul kamalat. Naqais itu jamak dari naqisun, ya, naqsun. Naqis artinya kurang, yangkus, kurang. Maka lawannya adalah kamalat, lengkap, ya. Jadi mufradnya itu naqs, jamaknya naqais. Kamalat, kamal, lengkap, ya, lengkap. Kamilatun itu mufradnya. Jadi itu lawannya. Kurang berarti lawannya sempurna. Cacat lawannya berarti sempurna. Naqas ini bisa diartikan cacat, cedera, kurang, aib, gitu ya. Wa nisbatun naqais ilallahi subhanahu wa ta'ala hadmun li rububiyyatihi. Maka menisbatkan hal-hal yang tidak layak untuk Allah, menisbatkan, menyandarkan perkara-perkara yang tidak layak untuk Allah, itu adalah bentuk hadmun li rububiyyatihi, merusak, menciderai ketuhanan, sifat ketuhanan Allah.
sifat rububiyah Allah yang sempurna. Allah sebagai Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Yuhyi wa Yumit, Ar-Raziq, ya. Allah sebagai pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai, ya. Maka ini menisbatkan hal-hal yang kurang kepada Allah, ini menciderai tentang sifat kerububiahan, ketuhanan. Yang namanya Tuhan itu harus yang maha segalanya, ya, maha segalanya. Makanya Asmaul Husna itu menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segalanya. Wallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dia siapa? War-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Apa lagi? As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari. Terus Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, dan seterusnya. Ar-Razzal Fattahul Alimul Qabid, Al-Basitul Hayyul Witrul Jamil, As-Sittirus Sami'ul Basirul Hakam, At-Tayyibul Latiful Khabirul Halim. Seterusnya Al-Azimu Al-Kabir, Al-Azimul Ghafurul Syakurul Ali, Al-Kabirul Azimul Muqitul apa? Al-Hasib, Al-Qaribul Karimul Qaribul Mujib. Apa lagi? 99. Banyak, Pak. Ya. Al-Wasi'ul Hakimul Wadudul Majid. Itu menggambarkan bahwa Allah itu maha segalanya. Kalau maha pengampun, mengampuni, maha mengampuni. Pemaaf, maha memaafkan. Bijaksana, maha bijaksana. Itu Allah Subhanahu wa. Maka menisbatkan hal-hal yang kurang kepada Allah itu menciderai tentang kesempurnaan rububiyah Allah, ketuhanan Allah. Tapi ini terjadi. Ini tidak fair. Wa dzalika kanasbatil walad ilaihi, menisbatkan anak kepada Allah. Menisbatkan anak kepada Allah. Kenapa? Li'annal walid yahtaju ilal walad wa huwa yushbihuhu. Karena ketika menisbatkan anak kepada Tuhan, maka konsekuensinya nanti banyak. Sebab ya, akibat-akibat, hukum-hukum akibatnya banyak. Maka kalau dia punya anak, berarti dia sebagai bapak. Bapak berarti butuh kepada anak. Tidak mungkin ada anak, tidak mungkin ada bapak butuh kepada anak. Tidak mungkin ada anak tidak butuh kepada bapak. Itu akan terus itu. Ya. Maka ini tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak membutuhkan siapapun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mannanul Hayyul Qayyum, yang dia maha tegak, tidak membutuhkan siapapun. Kalau dia masih butuh kepada yang lain, maka ini ada sifat kekurangan, dan Allah itu maha sempurna rububiyahnya, ketuhanannya. Maka menisbatkan anak kepada Allah itu menciderai tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayah pasti membutuhkan anak, anak pasti membutuhkan ayah, tidak mungkin tidak. Wa huwa yushbihuhu. Sehingga fal yahudu qalu Uzair ibnullah, maka ketika kaum Yahudi mereka meyakini dengan mengatakan Uzair itu adalah anak Allah, maka ini sebenarnya bentuk apa? Bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini berkonsekuensi Allah memiliki, kalau anak berarti milik apa? Bojo, pasangan. Nah, pasangan Allah itu siapa? Kan gitu kan? Nah, nanti proses lahirnya bagaimana? Bidannya siapa? Ya kan?
Nah, terus ini yang merupakan sifat-sifat makhluk. Subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ini tidak mungkin. Maka keyakinan kaum Yahudi Uzair ibnullah ini bertentangan. Ini adalah bentuk menisbatkan yang kurang-kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, menciderai tentang kesempurnaan ketuhanan Allah. Demikian juga kaum Nasrani qalu al-Masihu ibnullah. Orang-orang Nasrani juga meyakini bahwa Al-Masih putra Maryam itu adalah anak putra Allah Subhanahu wa taala, anak laki-laki Allah. Nah, ini. Wa musyrikul Arab, kaum musyrikin dari bangsa Arab, mereka meyakini apa? Al-malaikatu banatullah, malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, ya. Anak-anak perempuan Allah. Misalkan sebagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Nahl, surat An-Nahl ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 57 ya, 57. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Menetapkan al-banat, yaitu anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka meyakini bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Walahum ma yashtahun, maha suci subhanahu, maha suci Allah, maha suci dia. Walahum ma yashtahun, sedangkan untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai. Maksudnya apa? Walahum ma yashtahun. Ini berbeda ya. Dijelaskan oleh ayat setelahnya, wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan apabila mereka dikasih kabar gembira tentang kelahiran seorang perempuan, dhalla wajhuhu, niscaya wajah mereka akan memerah, hitam, marah, muswaddan ya, wa huwa kadhim, dalam keadaan marah, yatawara minal qaumi, lalu mereka berbalik ke belakang, ngumpet di dapur ya, ngumpet ke belakang rumah, bersembunyi dari orang-orang, min su'i ma busyira bihi, karena berita buruk yang mereka terima. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab, apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup ya. Jadi mereka mau biarkan putrinya ini hidup dengan menanggung malu, atau putrinya ini, anak perempuan bayinya itu dikubur hidup-hidup ya. Mereka milih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun, betapa buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Nah, artinya apa? Kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, mereka apa? Walahum ma yashtahun, mereka punya kecenderungan, kesukaan, keinginan kepada, kecintaan kepada lahirnya anak laki-laki. Bangga kalau ini lahirnya anak laki-laki, langsung diceritakan, diumumkan, bangga. Tapi ketika yang lahir itu adalah anak perempuan, itu malunya luar biasa. Malunya luar biasa. Sampai mereka mengambil dua keputusan. Ayumsikuhu ala hunin ya. Mereka menanggung kehinaan itu seumur hidupnya, tapi dengan membiarkan putrinya ini hidup ya. Kita nggak bisa bayangkan seperti apa malunya ya orang Arab zaman dahulu ketika mereka punya anak perempuan, lahir anak perempuan, seperti apa malunya mereka di tengah-tengah masyarakat. Saking tidak mau menanggung malunya, maka mereka ambil keputusan, bawalah bayi perempuan ini, digali tanah di belakang rumah, dikubur dalam keadaan hidup. Ya, dua pilihan, mau menanggung malu seumur hidup, atau dia hilangkan jejak kemaluan itu dengan membunuh
ya, dengan cara menguburnya hidup-hidup. Nah ini kita nggak bisa bayangkan, Pak. Ya. Sekarang ada nggak kira-kira yang seperti itu? Ada juga, karena orang hanya terjebak pada dua pilihan, mau menanggung malu atau dia hilangkan jejak itu. Iya kan? Ada seorang perempuan, dia melahirkan anak. Kalau sekarang justru lebih buruk. Kalau dulu masih milih-milih anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, sekarang nggak laki-laki nggak perempuan, karena malu maka dibuang. Ada dibuang ke tempat sampah, ada yang dibungkus kardus, ada dibungkus plastik. Hidup-hidup itu lahir masih dalam keadaan hidup. Ya. Kalau nasibnya baik ditemukan oleh orang, ya, mendengar cerita tangisan bayi itu, akhirnya ditemukan, diselamatkan, dibawa ke pusat kesehatan, dirawat, ya, kemudian diserahkan ke mana? Panti-panti asuhan itu. Di sana dirawat. Nah, karena dia nggak mau menanggung malu. Kalau dia masih punya rasa iba yang besar, maka dia akan dirawat itu, tapi menanggung malunya luar biasa. Oh, anak hasil gelap, hubungan gelap. Oh ternyata gitu kan. Itu malu itu seumur hidup itu. Ya, ini ya. Nah ini kan standar ganda. Zaman dahulu mereka malu punya anak perempuan, yang mereka banggakan itu adalah anak laki-laki. Giliran kepada Rabbul Alamin mereka nisbatkan Allah itu punya anak perempuan. Malaikat-malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Nah ini kan standar ganda. Untuk dirinya dia malu, kenapa dinisbatkan kepada Allah? Ini berarti kalau ada yang punya sifat-sifat demikian standar ganda, dia terapkan untuk orang lain, tidak mau menerapkan untuk dirinya sendiri, ini adalah sifat-sifat jahiliyah. Ya. Tapi dalam bab ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia menisbatkan anak perempuan kepada Allah yang dia sendiri juga tidak suka. Itu aib bagi kami, aib bagi kita, aib bagi seorang ayah kalau punya anak perempuan. Loh, kenapa dinisbatkan kepada Allah? Malaikat itu sebagai anak perempuan Allah. Nah ini kan berarti dia menisbatkan aib, kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sendiri aja malu, kenapa dinisbatkan kepada Allah? Nah ini kalau orang-orang jahiliyah. Kalau orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani bagaimana? Annan nasara yunazzihuna ahbarahum 'anil auladi waz zawjat. Pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, dalam ajaran mereka itu, keyakinan mereka itu harus bersih, tidak boleh ada anak. Jadi kalau sudah memutuskan untuk menjadi rahib, menjadi ahbar, itu harus totalitas menghambakan diri kepada Allah, tidak ada unsur duniawi. Sehingga tidak menikah harus siap konsekuensi tidak menikah, membujang selama hidupnya. Kalau sudah membujang berarti tidak punya anak. Membujang, merawan selama hidupnya. Ya. Ini benar nggak? Masih ada sampai sekarang kan gitu. Ya, doktrin itu. Jadi mereka tidak boleh menikah. Tapi apa yang terjadi? Ini bertentangan dengan fitrah. Skandal-skandal di balik itu, dibongkar luar biasa. Ada buku itu ya, buku yang menceritakan bagaimana skandal-skandal di balik ya, tempat ibadah mereka. Ditemukan itu karena nggak bisa, ini fitrah manusia yang harus disalurkan. Sehingga mereka berusaha untuk membersihkan ya, panutan-panutan mereka, ahli ibadah mereka, pendeta-pendeta mereka, pemuka agama mereka. Nggak boleh punya anak, nggak boleh punya istri, nggak boleh punya suami. Tapi kemudian mereka menisbatkan kepada Allah, katanya ini akan mengurangi
sisi spiritualnya mengurangi, sehingga mereka tidak boleh menikah, tidak boleh punya suami, tidak boleh punya istri, tidak boleh punya anak. Tapi kemudian mereka menisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan standar ganda. Ini penghinaan. Lianna hadha naqsun fi haqqihim fahum la yunazzihuna Allah ma yunazzihu anhu ruhbana. Seperti tadi. Mereka berusaha mensucikan pemuka agama mereka, panutan mereka, tapi justru mereka menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antara bentuk kebiasaan jahiliyah, mereka menisbatkan hal-hal yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal-hal yang lainnya. Ya. Menisbatkan sifat-sifat kurang kepada Allah. Allah itu punya rasa lelah. Allah itu punya rasa ngantuk. Yang semuanya dibangun di atas akal. Maka ini tidak benar. Tidak benar. Maka Allah membantah itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatun wala naum. Allah enggak pernah ditimpa rasa sinnah. Masail jahiliyah termasuk ya kebiasaan ya orang-orang jahiliyah. Wa mimma yudhkar anna 'aliman min ulama'il muslimin. Ya, ini menceritakan tentang bagaimana salah seorang ulama, ya, ini nggak disebutkan tahun kapan ini nih, ya. Mulukur Rum, ya, berarti kisah zaman dahulu. Seorang alim, seorang ulama dari kaum muslimin, mereka dhahaba birisalati ila ahadil mulukir Rum, pergi ke salah satu raja di Romawi. Ya, ada raja istilahnya utama gitu ya, raja utama, kemudian raja-raja kerajaan-kerajaan kecil. Nah, salah satu kerajaan kecil itu ada yang diutus seorang ulama. Diutuslah dengan membawa risalah, membawa surat. Risalah. Falamma dakhala alaihi qala lahu. Ketika seorang ulama ini datang menemui salah satu raja dari kekaisaran Romawi, ya wilayah Romawi, maka ulama ini bertanya kepada raja tersebut, kaifa zauzatu wal aulad, bagaimana kabar istri dan anak-anak Anda? Fa ghadibal hadirun, maka para menterinya itu marah semuanya, ya, pada marah. Fa kaifa yasifu ra'isahum bi anna lahu zauja wal aulad, mereka marah, kenapa Anda menanyakan tentang istri dan anak-anaknya? Nah, karena mereka dalam keyakinan mereka, pemuka mereka, ketua mereka, tetua mereka, tokoh mereka itu harus yang totalitas spiritualnya itu, tidak boleh punya anak, tidak boleh punya istri, tidak boleh punya suami. Menteri-menterinya, faqala lahum, lalu berkatalah ulama tersebut, antum tunazzihuna ra'isakum 'aniz zaujati wal walad wa tansibunahuma ila Allahi. Ini pertanyaan dengan pentung. Kalian mensucikan tokoh-tokoh kalian, pemuka-pemuka agama kalian, pemimpin-pemimpin kalian dari pasangan, dari suami, dari istri dan dari anak-anaknya, sementara kalian menisbatkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung ke jantungnya gitu ya, langsung ke pusat keyakinannya. Nah, jadi bagaimana kalian ini? Ya enggak masuk akal ini. Pemuka kalian, panutan kalian itu diharuskan tidak boleh punya suami, tidak boleh punya istri, tidak boleh punya anak, tapi kemudian kepada Tuhannya kalian menisbatkan bahwa Tuhan kalian punya anak. Kalian meyakini bahwa punya suami, punya istri, punya anak itu adalah aib. Itu adalah cacat terhadap pemuka-pemuka dan pemimpin-pemimpin kalian, sementara kalian menisbatkan itu kepada Allah. Nah, ini bagaimana? Fala tunazzihunahu, karena itu jangan kalian lakukan itu. Jangan kalian suci, ya. Jangan kalian itu lakukan itu. Fala tunazzihunahu. Jangan argumentasi, kalah hujah,
kalah alas, seterusnya akhirnya argumentasi, kalah hujah, kalah alas, seterusnya akhirnya apa? Ya, pengerahan pasukan. Ya, Nabi Musa dan Fir'aun kejar, mau dihukum mati semuanya. Sampai akhirnya terjadilah mukjizat terbelahnya Laut Merah itu. Nah, itu. Ini. Nah, kalau ini masih dipakai akal sehatnya, afhamuhum. Ya, ini satu pukulan telak yang membuat mereka afhamuhum, membuat mereka terdiam membisu, tidak bisa menjawab apa-apa. Ya, iya ya. Nah, makanya banyak orang-orang yang dia akalnya sehat, logikanya itu betul-betul berjalan sesuai kaidah-kaidah yang benar, mereka kemudian meragukan ini, kemudian akhirnya masuk ke dalam Islam karena akal sehatnya jalan. Berapa banyak kisah-kisah